Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau bicara mengenai Paus Fransiskus dihina, dicemooh, gereja Katolik dirongrong oleh kaum intoleran. Para sahabatku terkasih, bicara tentang gereja Katolik yang diganggu, dirongrong, dihina, kemudian dituduh yang macam-macam, itu sudah biasa dialami oleh gereja Katolik. Bukan baru sekarang, bukan baru hari ini, tapi itu sudah biasa, hal yang lumrah dialami oleh gereja Katolik. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika Paus Fransiskus, kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu mengunjungi Republik Indonesia atas undangan dari pemerintah Indonesia. Setelah beliau meninggalkan Indonesia kembali ke Vatikan, maka di sana baru mulai muncul orang-orang yang merasa diri hebat untuk memberikan komentar-komentar yang negatif. Orang baru merasa diri hebat setelah Paus meninggalkan Indonesia. Tapi ketika jadwal kunjungan Paus itu diumumkan di Republik ini bahwa Paus akan mengunjungi Indonesia tanggal sekian sampai tanggal sekian, tidak ada komentar-komentar miring. Dan pada saat itu mungkin orang belum merasa diri hebat. Tapi setelah Paus meninggalkan Indonesia, baru muncullah orang-orang yang merasa diri bahwa dia hebat dan memberikan komentar-komentar miring, komentar yang macam-macam, dan tentunya ini datangnya dari kaum intoleran. Dan ada satu kalimat yang menurut saya ini konyol, lucu, adalah ketika Paus Fransiskus yang dengan agenda begitu banyak ketika hadir di Indonesia, dalam kunjungan-kunjungan itu, dalam kegiatan yang dilakukannya, ada komentar di YouTube yang terbaca saya beberapa kali komentar ini muncul. Komentarnya demikian: semoga Paus mendapat hidayah dan masuk Islam. Semoga Paus mendapat hidayah dan masuk Islam. Ini komentar dari orang yang tidak punya otak, ini komentar ini. Orang yang asal ngomong, asal bunyi, asal keluar dari mulutnya. Orang yang tidak punya akal sehat ngomong seperti itu. Orang sekelas Paus, orang sehebat Paus seperti itu, dengan gampangnya kalimat itu dilontarkan. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Lalu kalimat yang begitu mudah dilontarkan untuk Paus. Semoga Paus mendapat hidayah. Kemudian di sana banyak juga muncul kata-kata yang konyol, yang aneh. Ada juga mengatakan Paus lumba-lumba dan lain sebagainya. Itulah komentar-komentar orang yang asal bunyi, asal ngomong. Dia tidak paham apa-apa tapi asal ngomong. Biar ya yang nampak bahwa dia ngomong. Kemudian ada dua orang lagi pendeta dari wilayah timur. Kalau tidak salah saya itu dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Karena pendeta ini sudah sering berdebat dengan Romo Patrice Allegro dan juga Romo Alphonse Kolo. Saya tidak tahu siapa nama pendeta ini karena tidak penting bagi saya. Kedua pendeta ini juga ikut-ikutan menjelekkan Paus. Kedua pendeta ini juga ikut menjelekkan Paus, menjelekkan gereja Katolik dan lain sebagainya. Jadi dua pendeta juga ikut-ikutan mau membongkar kesalahan Paus, masalah gereja dan lain sebagainya. Para sahabatku terkasih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau dijelekkan Paus itu kek, mau dihina gereja Katolik itu kek, tidak jadi masalah. Silakan saja, silakan menghina sebanyak mungkin. Tidak jadi masalah bagi gereja Katolik. Begitulah
sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu, dan sesuatu yang berguna, maka hal itu dibicarakan. Jadi logika sederhana saja sebenarnya, karena gereja Katolik itu penting, maka gereja Katolik itu dibicarakan. Karena Paus itu punya posisi yang luar biasa, maka Paus itu dibicarakan. Sederhana ya menjawab itu, sederhana sekali. Jadi karena gereja Katolik itu penting, Paus itu penting, maka Paus dibicarakan. Kalau tidak penting, tidak akan dibicarakan. Ini logika yang sederhana. Kita ambil satu contoh, misalnya emas atau berlian. Kalau diletakkan emas atau berlian itu di atas meja, maka pasti emas dan atau berlian itu tidak akan aman posisinya. Orang pasti akan mengincar dan mengambilnya untuk memiliki emas atau berlian itu. Tapi kalau diletakkan satu batu di atas meja, batu itu sampai kapanpun pasti akan tetap ada di atas meja itu. Kenapa? Karena batu itu tidak penting. Hal yang lain misalnya, seorang gadis cantik. Kalau seorang gadis cantik lewat, maka mata kaum pria pasti tertuju kepada gadis itu. Dan pasti orang berusaha berbagai cara untuk mengganggu gadis itu. Tapi kalau seorang gadis yang jelek yang lewat, maka melihat saja pun tidak. Ini manusiawi para sahabatku terkasih. Kemudian, kalau sebuah jabatan, kalau jabatan itu strategis, punya peluang untuk ini dan itu, maka jabatan itu pasti akan dikejar oleh orang. Yakinlah ini, yakinlah. Ini logika berpikir yang sederhana sebagai manusia, karena ini sangat manusiawi. Ini logika berpikir yang sederhana. Jadi kenapa gereja Katolik itu dibicarakan? Kenapa Paus itu dijelek-jelekan? Karena gereja Katolik dan Paus itu penting di mata dunia. Jawaban yang sederhana. Maka saya katakan tadi, silakan menghina gereja Katolik. Silakan menjelek-jelekan Paus, silakan saja sepuas hati Anda. Tapi bagi kami orang Katolik, logika berpikir sederhana. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berguna, berpengaruh, maka itu pasti akan dibicarakan dan lain sebagainya. Para sahabatku terkasih, tadi kita ketawa-ketawa, sekarang kita bicarakan yang serius dulu. Para sahabatku terkasih, saya mengajak kita sekarang untuk melihat satu pertanyaan. Apa itu agama? Apa itu agama? Agama adalah sebuah lembaga atau institusi yang dengannya orang diarahkan untuk beriman kepada penciptanya secara baik dan benar. Inilah agama. Jadi agama itu sekali lagi lembaga atau institusi yang dengannya mengarahkan orang untuk bertemu dengan sang penciptanya. Membangun relasi yang baik dengan sang penciptanya. Itulah agama. Maka di sini agama itu sebenarnya pada prinsipnya adalah baik. Agama itu baik. Tidak ada agama yang tidak baik. Ini logika berpikir sederhana yang harus kita pegang dulu. Jadi agama itu adalah institusi lembaga yang mengarahkan umatnya untuk memiliki relasi yang baik untuk bertemu dengan sang penciptanya. Maka agama di sini pada prinsipnya adalah baik. Ini yang harus kita ingat baik-baik para sahabatku terkasih. Tidak ada agama yang tidak baik. Tidak ada agama yang mengajarkan orang yang macam-macam. Karena agama itu baik. Agama mengarahkan orang untuk bertemu dengan pencipta. Pencipta itu baik. Karena dia baik, maka dia menciptakan kita manusia. Logika berpikir yang sederhana yang bisa kita ambil untuk kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu mengajarkan orang untuk beriman. Dan agama itu juga mengajarkan orang untuk memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, sesama manusianya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena agama itu baik. Para sahabatku terkasih, kepada kaum intoleran. Kepada kaum intoleran, teristimewa para pemimpin untuk kaum intoleran. Jangan membodoh-bodohi para pengikut Anda. Jangan membodoh-bodohi para pengikut Anda. Agama itu memiliki ajaran yang begitu indah, begitu luhur.
Karena mengarahkan orang untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Jangan membodoh-bodohi para pengikut Anda. Jangan membodoh-bodohi. Dan untuk para pengikut kaum intoleran, jangan mau dibodoh-bodohi. Agama itu baik. Agama itu mengarahkan orang untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Agama bukan di sana untuk mengarahkan orang, mendidik orang untuk bermusuhan dengan orang lain, untuk berseberangan dengan orang lain, membangun kotak dengan orang lain, mendiskriminasikan orang lain. Itu bukan agama. Jadi para pemimpin intoleran jangan membodoh-bodohi para pengikutmu. Dan para pengikut intoleran jangan mau dibodoh-bodohi. Agama itu baik, mengarahkan orang untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi kalau agama itu di sana lebih banyak mengajarkan orang untuk membenci, memusuhi agama lain, mengkafirkan agama lain, ini bukan ajaran yang benar dari sebuah agama. Ini bukan ajaran yang benar dari sebuah agama. Ini harus dipahami dengan baik. Maka para pengikut intoleran ini jangan mau dibodoh-bodohi. Para pemimpin Anda itu sudah memiliki, sudah mendapat keuntungan dengan cara yang dia lakukan itu. Dan Andalah korbannya. Anda itu korbannya. Lihat dalam gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri tidak pernah mengajarkan orang lain untuk atau mengajarkan umatnya untuk memusuhi orang lain, untuk mendiskriminasikan orang lain, untuk mengkafirkan orang lain. Karena gereja Katolik menyadari bahwa agama itu adalah sebuah cara, jalan, wadah yang begitu luhur mengarahkan umatnya bertemu dengan Sang Penciptanya. Ini logika yang harus dipegang dengan baik-baik. Kemudian kepada kedua pendeta yang berasal dari wilayah timur Indonesia itu. Dari logatnya saya duga mereka itu berasal dari NTT. Saya tidak mau cari tahu tentang siapa-siapa mereka itu. Hanya pesan saya kepada Anda. Apakah Anda kekurangan jemaat? Apakah Anda kekurangan jemaat? Maka Anda di sini melakukan berbagai cara ingin menjelekkan gereja Katolik, ingin menjelekkan Paus, bahkan mau membongkar kesalahan Paus. Apakah Anda mau mencari simpati orang? Apakah Anda mau mencari simpati orang? Dari dulu memang gereja Protestan selalu berseberangan dengan gereja Katolik. Tuduhan-tuduhan semua gereja Katolik menyembah patung dan lain sebagainya, itu semua datang dari kalian-kalian itu. Apakah Anda kekurangan jemaat? Apakah Anda ingin menarik simpati orang supaya semakin banyak pengikutmu? Saudara pendeta, saya ingin katakan kepada Anda itu tidak ada apa-apanya di hadapan gereja Katolik. Anda sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan gereja Katolik. Adakah jemaat Anda sebanyak umatnya Paus Fransiskus yang sebanyak 1,4 miliar? Adakah sebanyak itu? Apakah Anda itu pernah disambut seperti orang atau negara menyambut Paus? Sebesar itukah Anda? Sekali lagi, Anda tidak ada apa-apanya di hadapan gereja Katolik dan di hadapan Paus. Bahkan sebagai debu di kaki Paus pun tidak layak. Kalau Anda bertingkah, bersikap seperti itu. Menjadi debu pun tidak layak. Anda tidak ada apa-apanya, tidak punya pengaruh apa-apa. Jadi jangan Anda mencoba di sana ingin menjelekkan Paus, menjelekkan gereja Katolik. Emangnya Anda siapa? Anda siapa rupanya? Ingin menjelekkan Paus dan lain sebagainya, menjelekkan gereja Katolik, membongkar kesalahan Paus. Anda siapa? Di hadapan Paus saja Anda tidak layak apa-apa. Lihat Paus itu. Hanya Pauslah di dunia ini yang ketika dia bepergian mengunjungi sebuah negara, penyambutan pengawalannya begitu istimewa dan ketat. Dan lihat apa yang terjadi belakangan ini ketika Paus mengunjungi Indonesia, mengunjungi Papua Nugini, mengunjungi Timor Leste, mengunjungi Singapura. Lihat bagaimana reaksi umat di sana. Bagaimana reaksi bangsa menyambut Paus di sana. Lihatlah apa yang terjadi. Anda tidak dikenal di mana-mana. Barangkali mungkin hanya di gereja Anda yang dikenal. Karena umat Anda yang jumlahnya tidak seberapa itu. Hanya jemaat Anda yang mengenal Anda.
Anda tidak siapa-siapa dalam gereja Katolik. Anda tidak siapa-siapa di hadapan paus. Jadi jangan Anda menarik simpati orang lain supaya ikut gerejamu. Apakah Anda kekurangan umat, kekurangan jemaat? Tolong jangan Anda mempermalukan diri Anda. Anda tidak siapa-siapa. Gereja Katolik begitu besar, begitu dewasa imannya. Dan Anda sendiri ketahui bagaimana gereja Katolik di mata dunia ini. Lihat paus ketika mengunjungi bagaimana penyambutan negara, bangsa, bagaimana penyambutan orang, bagaimana penyambutan umatnya. Anda bisa bercermin di situ. Jadi Anda yang tidak ada apa-apanya, tidak usah Anda mempermalukan diri Anda. Kalau Anda ingin mencari simpati orang, menambah jemaat Anda, buatlah cara yang lain. Jangan mempermalukan diri Anda dengan cara seperti itu. Ingin menjelekkan paus, membongkar kesalahan paus, menjelekkan gereja Katolik dan lain sebagainya. Ingat saudara, gereja Katolik dari dulu tidak pernah melakukan apa-apa untuk menjelek-jelekkan gerejamu. Gereja Katolik dari dulu. Dan kita perhatikan itu, gereja Katolik tidak pernah mau menjelekkan agama manapun atau gereja manapun. Lihat para pemimpin dalam gereja Katolik mulai dari paus sampai ke para imam, para romo, para pastor. Tidak pernah mau menjelekkan orang lain, menjelekkan agama lain, menjelekkan gereja lain. Itu tidak pernah dilakukan oleh para pemimpin dalam gereja Katolik. Jadi kalau sampai Romo Patris Allegro dalam debat itu, ketika debat melalui media, dia katakan sesuatu yang cukup keras, tajam. Itu karena Romo Patris menanggapi sesuatu hal yang memang sudah dinilai itu keterlaluan. Prinsipnya dalam gereja Katolik, para pemimpin dalam gereja Katolik itu selalu mengajarkan yang baik dan benar kepada umatnya. Inilah kira-kira para sahabatku terkasih, tanggapan saya terhadap orang yang menjelek-jelekkan paus, merongrong gereja, dari kaum intoleran dan juga dari pendeta ini. Semoga ini bisa memberikan pelajaran bagi kita sehingga kita semakin saling menghargai satu dengan yang lain, dan agama itu menjadi wadah bagi umat manusia untuk bertemu dengan Tuhan, dan bukan agama itu menjadi wadah atau sarana untuk kita menjelek-jelekan orang lain, mengkafirkan orang lain, memfitnah orang lain. Karena semua manusia di muka bumi ini sama di hadapan Tuhan karena memiliki martabat yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.